Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Sparta selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan bab 1 sampai bab 3 saya dengan judul peran tax avoidance memoderasi dalam hubungan free cash flow, profitabilitas, dan kebijakan dividen. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nashwa Leranti dengan NIM 2023 1211015. Boleh di next. Nah, berdasarkan data Perkustodian Central Efek Indonesia menunjukkan bahwa jumlah investor pasar modal sekitar 20,32 juta single investor identification. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa adanya peningkatan literasi dan partisipasi masyarakat dalam investasi berbasis ekuitas. Lalu kapitalisasi pasar yang terus bertumbuh menunjukkan bahwa pasar modal semakin berperan sebagai penggerak pendanaan dunia usaha. Lalu di sini juga menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berdasarkan data Badan Statistik, yaitu pertumbuhan kumulatif ekonomi sebesar 5,11%, lalu ada pertumbuhan di sektor manufaktur sebesar 19,2%, dan ada pertumbuhan di sektor makanan dan minuman tahun 2025 sebesar 6,8%. Nah, persentase ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur tetap kuat dan semakin berkontribusi meski dalam masa pemulihan pasca pandemi, dan menghadapi tantangan seperti perubahan dalam perdagangan internasional dan juga isu geopolitik. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa sektor manufaktur dengan subsektor makanan dan minuman menarik untuk diteliti karena pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat dan positif meski dalam masa masa pemulihan pasca pandemi. Lalu ada pembagian dividen yang merupakan hal penting bagi perusahaan. Yang pertama, karena dividen yang dibagikan secara konsisten meyakinkan kepada para investor dan akan kinerja perusahaan yang baik dan stabil. Lalu yang kedua, dividen merupakan indikator kesehatan arus kas dan laba. Jadi bisa membedakan kepada perusahaan yang nggak menciptakan laba. Lalu yang ketiga, ketika perusahaan memiliki kas berlebih yang tidak dibutuhkan untuk ekspansi atau investasi ulang, maka dividen adalah salah satu cara paling rasional untuk mendistribusikan kas tersebut. Standar pembagian dividen ada dua. Yang pertama secara ideal sebesar 30% sampai 50%. Lalu yang kedua ada untuk perusahaan mature yang dimana perusahaan yang sudah baik kinerjanya dan secara konsisten membagikan dividen yaitu sebesar 50% sampai 80%. Lalu di sini juga ada fenomena tax avoidance di mana realisasi pajak tahun 2025 tercatat 1,9 triliun dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2024 yaitu sebesar 1.932 miliar. Nah, penurunan realisasi pajak ini menunjukkan adanya efisiensi pajak atau perusahaan melakukan penghindaran pajak. Nah, ini tuh juga didukung oleh Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang dimana adanya penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 25% sampai hingga menjadi 22%. Nah, terus selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pembagian dividen. Yang pertama ada free cash flow. Ketika free cash flow tinggi, maka memungkinkan perusahaan membagikan dividen juga secara tinggi. Nah, ini dapat menarik investor. Lalu yang kedua ada profitabilitas. Ketika laba tinggi, dividen juga tinggi. Laba tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya pembagian dividen. Lalu hubungan tax avoidance dengan kedua faktor di atas. Yang pertama, ketika beban pajak rendah, maka FCF dan laba akan meningkat dan dividen pun juga akan semakin tinggi dibagikan. Lalu di sini ada contoh perusahaan yang membagikan dividen secara konsisten, contohnya PT Agro Lestari, Astra Agro Lestari, di mana dia secara konsisten 2021, 2022, 2023, 2024 membagikan dividen dan juga labanya terus meningkat. Boleh di next? Namun, apakah berdasarkan fenomena ideal tadi banyak perusahaan yang membagikan dividen secara konsisten? Jawabannya tidak, karena saya membawakan dua contoh perusahaan dari segi laba maupun FCF yang tidak membagikan dividen dari tahun 2021 sampai 2024. Yang pertama ada Eagle High Plantation, di mana dia tidak membagikan dividen tahun 2024. Hal ini dikarenakan karena profitabilitas yang meningkat itu biasanya digunakan untuk ekspansi atau reinvestasi. Jadi dapat dilihat adanya peningkatan profitabilitas tapi tidak melakukan pembagian dividen. Lalu yang kedua ada perusahaan Java White yang itu dia itu nggak bagi dividen karena dia mengalami kerugian. Jadi dia itu tidak mempunyai kas ataupun laba untuk dibagikan sebagai dividen. Lalu kalau dari segi FCF-nya, ketika kita melihat nilai FCF Eagle, Eagle High Plantation 2023 sebesar 354 miliar 19 juta, ini menunjukkan angka yang positif tetapi nggak membagikan dividen. Yang sudah saya bilang tadi, kenapa? Karena kemungkinan dana dialokasikan untuk kebutuhan internal, ekspansi, atau penguatan keuangan perusahaan. Nah, dari penjelasan tadi, maka adanya research gap untuk penelitian ini yang dimana banyak hasil yang tidak konsisten. Sebagian bilang FCF dan profitabilitas mempengaruhi secara positif terhadap kebijakan dividen, namun sebagian tidak. Lalu penelitian menggunakan variabel moderasi ini biasanya menggunakan ukuran perusahaan atau leverage. Nah, banyak uh, tax avoidance itu jarang banget digunakan. Nah, lalu selanjutnya penelitiannya pada subsektor makanan dan minuman tahun 2021 sampai 2024 itu masih sangat dikit, jadi belum banyak bukti empiris terbaru. Lalu agensinya apa? Agensinya itu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Lalu apakah benar tax avoidance dapat mempengaruhi atau memperkuat hubungan FCF dan profitabilitas dan juga kebijakan dividen. Lalu relevan untuk membantu investor memahami keputusan pembagian laba perusahaan.
Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah dasar teori. Di sini saya menggunakan signaling teori di mana dikemukakan oleh Spin 1973 yang menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki informasi akan memberikan isyarat atau tanda-tanda yang menggambarkan kondisi perusahaan tersebut. Sinyal tersebut dapat berupa laporan keuangan ataupun laporan kinerja manajemen. Lalu ada teori kedua yaitu agensi teori yang dikemukakan oleh Jensen dan McLean 1976 yang menjelaskan bahwa agensi problem dapat disebabkan oleh asimetri informasi antara prinsipal dan juga agen. Jadi konflik ini tuh berdasarkan asumsi bahwa setiap pihak cenderung bertindak rasional untuk memaksimalkan kepentingan pribadi masing-masing. Lalu di sini ada penjelasan mengenai variabel-variabel yang digunakan. Yang pertama ada variable dependent yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan cara pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah laba yang akan diberikan kepada para pemegang saham yang sudah memberikan dana kepada perusahaan berdasarkan Rahayu et al. 2024. Lalu ada variabel independen, ada free cash flow, di mana menurut Pickhan dan Olsen 2019, free cash flow merupakan sisa arus kas operasi besar benar-benar yang didistribusikan kepada para pemegang saham atau dana yang tersisa setelah perusahaan melakukan pengeluaran modal maupun membayar kewajiban operasionalnya. Lalu yang kedua ada profitabilitas. Profitabilitas merupakan perbandingan antara laba dengan jumlah aset perusahaan yang bertujuan untuk menganalisis seberapa besar peluang perusahaan menghasilkan keuntungan dengan menggunakan aset yang dimilikinya berdasarkan Alvaro et al. 2022. Lalu ada variabel moderasi yaitu tax avoidance. Menurut Suwandi 2011, tax avoidance merupakan upaya pengurangan pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan untuk memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan. Lalu ada variabel kontrol yaitu leverage. Leverage adalah analisis struktur modal yang menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk pendanaannya berdasarkan Subramanian 2014. Ready next. Nah, di sini ada gambar kerangka pemikiran yang dimana berpengaruh yang dimana memiliki arah yang positif terhadap variabel dependen. Lalu di sini ada hipotesis yang saya kemukakan. Yang pertama ada H1 free cash flow berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, H2 profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, H3 tax avoidance mampu memoderasi hubungan free cash flow dan kebijakan dividen, lalu H4 tax avoidance mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada bertiga itu metodologi penelitian, di mana ada objek dari desain penelitian. Objeknya tadi adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman tahun 2021 sampai 2024. Lalu desain penelitiannya ini adalah kuantitatif dengan penelitian kausalitas, di mana ada hubungan sebab dan akibat. Ada variabel dependen, kebijakan dividen, ada variabel independen, free cash flow, dan profitabilitas. Lalu ada variabel moderasi, yaitu tax avoidance, dan variabel kontrolnya itu adalah leverage. Di sini ada jenis pengumpulan datanya, di mana merupakan jenis data sekunder yang dikumpulkan dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Lalu di sini ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif, lalu ada analisis data panel yang terbagi menjadi tiga, ada uji Chow, uji Hofmann, dan uji Lagrange multiplier. Lalu ada uji normalitas dan uji asumsi klasik yang dibagi menjadi tiga, ada uji multikolinearitas, ada uji autokorelasi, dan uji kedastisitas. Dan yang terakhir ada uji hipotesis terbagi menjadi empat, ada koefisien korelasi regresi, ada uji koefisien determinasi, dan ada uji simultan F, dan ada uji parsial T. Nah, di sini ada kriteria sampel. Setelah melakukan purposive sampling, saya mendapatkan sampel sebesar 38 perusahaan dengan data observasi 152 data. Boleh di next. Selanjutnya ada operational variable. Di sini ada kebijakan dividen dengan proxy DPR, earning per share bagi dividen per share. Lalu ada free cash flow, cash provided by operating activities, dikurangi capital expenditure, dan dikurangi sama cash dividend. Lalu ada profitabilitas yang diproksikan oleh ROA, yaitu net income dibagi average total asset. Lalu ada tax avoidance, yaitu diproksikan oleh ETR, beban pajak penghasilan dibagi sama laba sebelum pajak. Lalu ada leverage, yaitu debt to total asset ratio, yaitu total liabilities dibagi sama total asset. Nah, selanjutnya ada rumus persamaan regesi. Karena saya menggunakan regesi linear berganda, maka rumusnya terdapat dua. Yang pertama adalah rumus untuk variabel independen terhadap dependennya, yaitu DPR sama dengan B0 plus B1 FCF plus B2 ROA plus error. Lalu yang kedua ada persamaan model regresinya, yaitu DPR sama dengan B0 plus B1 FCF plus B2 ROA plus B3 ETR dan plus B4 interaksi FCF dengan ETR dan plus B5 interaksi ROA dengan ETR plus error. Boleh di next. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.